Ia meninggalkan takhta kepada putranya yang lemah, Fyodor, dan membuka jalan bagi zaman kekacauan, masa kekacauan di Rusia. Epilog warisan sang Tsar. Ivan IV bukan hanya Tsar pertama, tapi juga cermin dari Rusia itu sendiri. Agung sekaligus kejam, cerdas sekaligus brutal, setia sekaligus mengerikan. Ia memperluas wilayah Rusia hingga 2 kali lipat, memperkuat otoritas kekuasaan mutlak, meruntuhkan dominasi boyar, dan meletakkan dasar negara Rusia modern. Namun ia juga meninggalkan jejak darah di sepanjang jalannya, melalui oprichnina, pembantaian, paranoia, dan kebijakan kejam yang membuat namanya dikenang bukan sebagai yang agung, tapi sebagai Ivan yang mengerikan. Bab 7, Lonceng dan Bayangan, tahun 1555-1560. Malam telah jatuh di Moskwa. Kabut tipis menggantung di antara menara-menara gereja, dan angin membawa aroma lilin gereja, dan darah yang tak pernah kering dari jalan-jalan berbatu Kremlin. Ivan duduk di ruang pribadinya, memandangi potret kecil Anastasia yang digambar tangan. Api lilin bergetar seiring detak jantungnya, yang memburu oleh rasa kehilangan yang tak pernah usai. Ia telah mengeksekusi para pelayan, tabib, bahkan pendeta karena menduga mereka membunuh istrinya. Tapi jiwanya tetap tak tenang. Tidak ada yang bisa menggantikan wanita itu. Tidak ada cinta lain yang menyembuhkan luka batin Tsar. Sejak itu, Ivan mulai berubah secara perlahan tapi pasti. Bukan hanya sebagai penguasa, tapi sebagai manusia. Ia mempercayai mimpi dan tanda-tanda lebih dari nasihat-penasihatnya. Ia berbicara kepada bayangan di malam hari. Ia menulis surat kepada para kepala negara, kepada Elizabeth dari Inggris, kepada Paus Roma, kadang penuh keagungan, kadang penuh celaan. Ia adalah seorang cendekia, sekaligus tiran. Namun satu hal pasti, ia merasa semakin sendiri di puncak kekuasaan. Bab 8, Oprichnina, Tsar dan Neraka di Bumi. Ivan tak lagi percaya pada bangsawan, tak pada gereja, tak pula pada rakyat. Maka ia menciptakan dunia sendiri, sebuah negara di dalam negara, sebuah tanah kekuasaan mutlak yang ia beri nama Oprichnina. Para Oprichniki berpakaian hitam dengan simbol kepala anjing di pelana, menjadi malaikat maut Tsar. Mereka menyebar ke kota-kota seperti api di padang rumput. Di bawah bendera hitam Tsar, mereka menyiksa, menjarah, dan menghukum siapapun yang dituduh, bahkan hanya karena tatapan mata yang dianggap tidak hormat. Bisa diikat di tiang dan dibiarkan mati kelaparan di hadapan keluarga mereka sendiri. Ivan menyaksikan semua itu dari singgasananya. Kadang diam, kadang tertawa histeris, kadang menangis terseduh-seduh. Di Novgorod, kota tua yang kaya dan mandiri, Ivan mendengar desas-desus bahwa mereka berencana berpihak kepada Polandia. Ia tak butuh bukti, ia hanya butuh murka. Di musim dingin yang paling kejam, ia memimpin sendiri pasukan Oprichniki ke sana. Yang terjadi kemudian adalah salah satu pembantaian paling mengerikan dalam sejarah Rusia.